Jika kamu melakukan hal ini, maka 100% kamu bakal kaya. Jadikanlah uang yang kamu miliki menjadi bernilai. Jika kamu mampu melakukannya, maka secara finansial hidupmu pasti akan membaik dan berubah menjadi kaya. Pada akhirnya, hanya tinggal menunggu waktu saja, karena kamu sudah berjalan pada jalan yang seharusnya. Namun sebaliknya, jika kamu gagal menjadikan uangmu bernilai, maka kesulitan finansial adalah jawabannya. Kamu akan berakhir dengan kondisi berpindah dari satu kesulitan finansial ke kesulitan berikutnya. Lalu pertanyaannya adalah, kamu mau pilih mana? Mau pilih mendapatkan kemudahan dan akhirnya menghasilkan kekayaan, atau berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan berikutnya? Jika pilihan pertama yang kamu pilih, maka belajarlah untuk membuat uangmu menjadi bernilai. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya membuat uang yang kita miliki menjadi lebih bernilai. Pastikan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawaban. Ya, kapan sih uang yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang bernilai? Uang akan menjadi bernilai ketika kamu menggunakan uang yang sudah kamu miliki, uang yang sudah kamu dapatkan dengan tujuan yang jelas. Ketika kamu mengeluarkan uangmu dengan tujuan yang jelas, maka di titik ini kamu sedang memanfaatkan uangmu secara bernilai. Namun ketika kamu menggunakan uangmu tanpa tujuan, tanpa ada niatan yang jelas, di titik inilah kamu sedang melakukan kesia-siaan. Bukankah kita semua tahu sesuatu yang sia-sia itu buruk? Ini juga berlaku dalam hal finansial. Ketika kamu menyia-nyiakan uangmu, kamu itu sebenarnya sedang membangun jurang yang sangat dalam yang pada akhirnya akan menjerumuskanmu ke dalam kesulitan finansial. Jadi berapapun nominal uang yang kamu keluarkan, pastikan kamu melakukannya dengan tujuan yang jelas. Tanpa itu semua, kamu sedang melakukan kesia-siaan. Sekarang silakan evaluasi selama ini apakah kamu menggunakan uangmu, mengeluarkan uangmu dengan tujuan yang jelas ataukah tidak. Masalahnya, sebagian dari kita seringkali mengeluarkan uang itu tanpa ada intensi, tanpa ada niat, tanpa ada tujuan yang jelas. Kita mengeluarkan uang begitu saja. Akhirnya apa? Kadang kita lupa uang kita itu digunakan untuk apa saja. Ketika membuka dompet, yang muncul adalah kenapa cepat sekali uangku habis? Untuk apa saja uang yang saya keluarkan ini digunakan? Tapi kondisi ini menunjukkan bahwa kamu tidak sadar saat mengeluarkan uang. Kenapa bisa tidak sadar? Karena memang kamu tidak punya tujuan yang jelas atas uang yang kamu pegang. Jadi mulai sekarang belajarlah memahami apa tujuan setiap kali kamu mengeluarkan uang. Hal kedua yang menunjukkan bahwa uang yang kamu keluarkan dan kamu kelola secara bernilai adalah ketika kamu mengeluarkan uangmu untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Apapun yang kamu beli, selama pembelian itu memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada dirimu, maka di titik ini uang itu bernilai. Contoh, misalnya membeli buku. Banyak orang menganggap membeli buku itu bermanfaat. Ya, dengan catatan kamu membacanya. Tapi jika kamu membeli buku hanya untuk ditumpuk saja dan menjadi koleksi, serta entah kapan mau dibacanya, atau bahkan hanya sekedar menjadi alat untuk bergaya, maka di titik ini pengeluaranmu mungkin tidaklah bermanfaat. Namun di sisi lain mungkin kamu akan bertanya, tapi kan buku ini nanti bermanfaat kalau ada yang membaca. Ya, pertanyaannya kapan? Kecuali jika kamu memang punya niat untuk membangun sebuah perpustakaan dan meniatkan bahwa semua buku yang kamu punya dapat dibaca oleh orang lain. Ini akan beda ceritanya.
Tapi jika niatnya membeli buku adalah untuk dibaca diri sendiri dan ternyata kamu tidak membacanya, maka ini adalah sebuah kesia-siaan. Maka hati-hati, pastikan kalau kamu membeli buku itu dibaca, bukan sekedar untuk disimpan. Contoh lain lagi, misalkan kamu punya motor. Mungkin setiap bulan kamu harus pergi ke bengkel sekedar untuk menambah angin, karena biasanya ban motor anginnya akan berkurang. Maka daripada kita melakukan aktivitas itu setiap bulan sekali, alangkah lebih baik kalau kita membeli pompa angin untuk motor kita. Jadi ketika bannya kurang angin, maka kamu tidak perlu lagi pergi ke bengkel, cukup menambahkannya di rumah saja. Karena kita sudah punya alatnya. Ini adalah salah satu contoh bahwa kita menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Mungkin bermanfaatnya tidak saat itu juga, tapi kita tahu persis bahwa ini selalu kita butuhkan. Indikator yang ketiga bahwa kita telah menggunakan uang kita secara bernilai adalah setiap uang yang kita keluarkan, kita itu dapat menjadi lebih baik. Apapun yang kamu lakukan, jika efeknya adalah positif terhadap dirimu, membuat kamu lebih baik, maka di titik ini konsep uang yang bernilai berlaku. Bahkan kalaupun kamu menggunakan uangmu untuk nongkrong, untuk jajan, tapi di tempat nongkrong dan di tempat kamu makan-makan itu, kamu bertemu dengan orang-orang yang berkualitas, yang membuat dirimu lebih baik, yang membuat kamu banyak belajar, maka di titik ini uangmu kamu gunakan dengan bernilai. Pendek kata, apapun pengeluaranmu, selama kamu mengeluarkan uang itu dan membuat kamu lebih baik, maka inilah pengeluaran yang bernilai. Indikator yang keempat, kamu menggunakan uang untuk sesuatu yang kamu cintai, untuk sesuatu yang membuat kamu menjadi bahagia, yang membuat kamu menjadi nyaman. Selain mengeluarkan uang dengan tujuan yang jelas, kemudian uang itu kita gunakan agar bermanfaat. Uang itu kita gunakan untuk membuat diri kita lebih baik, maka step berikutnya adalah coba pikirkan apa yang membuat saya merasa bahagia, merasa mencintai apa yang saya lakukan. Dan ketika saya mengeluarkan itu, atau pendek kata, uang itu kita gunakan untuk pengeluaran yang membuat diri kamu benar-benar merasa bahagia, yang membuat diri kamu sangat mencintai sesuatu, maka aktivitas itu atau bahkan benda itu, pertanyaannya simple. Jika hari ini kamu punya income 100 kali, apa yang sekarang kira-kira ingin kamu lakukan dengan uang itu? Hal paling membahagiakan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu punya uang itu? Benda apa yang ingin kamu beli dengan uang sebanyak itu? Atau aktivitas apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Maka ini adalah pertanyaan penting bahwa apa yang kamu cintai, apa yang membuat bahagia, itu jadikanlah sebagai prioritas untuk uangmu. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan banyak uang tapi bikin kita kecewa. Kita mengeluarkan sudah sejumlah banyak uang tapi bikin kita menyesal. Ini sangat menyakitkan. Maka pastikan setiap uang yang kita keluarkan itu bikin kita bahagia, bukan bikin kita sedih bahkan menyesal. Yang terakhir adalah proporsional. Ini sangatlah penting. Jangan kita hanya fokus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sekedar kita cintai saja atau sekedar membuat kita bahagia saja, tapi tanpa kita sadari bahwa uang itu harus kita pakai untuk membuat diri kita lebih baik, untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang punya tujuan yang jelas. Artinya di sini kita harus bijak. Kita harus mengelola uang kita dengan baik, dengan proporsi yang tepat. Mana uang yang untuk bersenang-senang, mana uang untuk membangun kualitas diri, mana uang untuk benar-benar pengeluaran sehari-hari. Artinya,
yang punya nilai manfaat yang jelas, dan mana uang yang memang harus kita simpan. Proporsional membuat hidup kita nyaman, tidak lebih, tidak kurang. Tentu saja ukuran proporsional setiap orang itu berbeda-beda. Jangan jadikan ukuran proporsional orang lain sebagai standar untuk hidupmu. Kamu pasti akan menyesal. Temukan proporsi yang tepat untuk dirimu sendiri. Jadi itulah cara agar membuat uang kita lebih bernilai, bermakna dalam hidup kita.